Sejarah baru saja terukir di Istana Negara. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam pada tanggal 17 September 2025. Penunjukan ini tidak hanya mengejutkan publik karena kembalinya sang harimau Kostrad ke panggung nasional, tetapi juga karena ia memecahkan rekor sebagai menteri tertua yang pernah dilantik sepanjang sejarah Kabinet Republik Indonesia. Darah Minang, Jiwa Siliwangi. Lahir pada 8 April 1949, Jamari Caniago merupakan putra daerah Sumatera Barat yang tumbuh dalam lingkungan militer yang kental. Ayahnya, Muhtar, berasal dari Tabek Patah, Tanah Datar. Sementara ibunya, Jamilah, merupakan putri asli Ulak Karang, Padang yang bersuku Caniago. Meski menghabiskan masa remajanya di Bandung, identitas keminangannya tetap melekat kuat, tercermin dari ketajaman berpikir dan kepiawaiannya dalam berorganisasi. Setelah tamat SD 1961, SMP 1964, dan tamat SMA 1967, ia meneruskan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI, bagian darat dari kecabangan infanteri. Ia dilantik sebagai perwira muda dengan pangkat Letnan II tahun 1971. Jamari seangkatan dengan dua perwira muda asal Minang lainnya, yaitu Kiflan Zen dan Ismet Yuzairi. Lulusan AKABRI 1971 ini merupakan prajurit infanteri murni yang besar di Kesatuan Baret Hijau Kostrad. Karir tempurnya terbentang luas, mulai dari penugasan di Aceh hingga Timur Timur, yang membentuknya menjadi sosok komandan lapangan yang disegani. Karir Jamari sebagai perwira TNI pada awalnya banyak ia jalani di pasukan Baret Hijau Kostrad. Tahun 1994, dalam usia 45 tahun, Jamari berhasil meraih pangkat Brigadir Jenderal TNI ketika dipromosikan menjadi Kepala Staf Divisi Infanteri II Kostrad. 2 tahun kemudian bintang di pundaknya bertambah ketika dipromosikan lagi menjadi Panglima Divisi Infanteri II Kostrad. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Panglima Komando Daerah Militer Pangdam Siliwangi. Selama menjabat Pangdam Siliwangi, ia sempat pula mendapat tugas rangkap sebagai anggota MPR Utusan Daerah Jawa Barat tahun 1997 sampai 1998 dan menjadi anggota fraksi ABRI MPR tahun 1998 sampai 1999. Setelah reformasi 1998 dan Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie, sempat terjadi kekacauan di Kostrad. Pada tanggal 22 Mei 1998, Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan secara mendadak dari jabatan Panglima Kostrad dan digantikan Letjen TNI Joni Lumintang. Namun, Joni hanya memegang jabatan strategis itu selama 17 jam. Kemudian terhitung 23 Mei 1998, jabatan Pangkostrat diserahkan kepada Jamari Caniago yang lalu mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 3 di usia 49 tahun. 1,5 tahun menjabat Pangkostrat, pada 9 November 1999, Letjen TNI Jamari Caniago dipromosikan menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Letjen TNI Suhaidi Marabesi. Saat itu Jamari masih berusia 51 tahun, sehingga banyak orang meramalkan ia akan menjadi putra Minang pertama yang meraih pangkat Jenderal Bintang 4 dan akan menjadi kasat. Namun takdirnya ternyata tidak demikian. Tanggal 8 Maret 2000,
Jamari dipromosikan menjadi Kepala Staf Umum Kasum TNI, namun pangkatnya tetap Letjen TNI hingga mengakhiri jabatan tersebut bulan Maret 2004 menjelang masuk usia pensiun. Selama 33 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara, ia telah menerima sejumlah penghargaan dan bintang tanda jasa. Menariknya, sebelum dilantik sebagai Menko Polkam di Kabinet Presiden Prabowo Subianto, Jamari menerima kenaikan pangkat istimewa menjadi Jenderal TNI Kehormatan, sebuah penghargaan atas dedikasi tanpa putus bagi kedaulatan negara. Penunjukan Jamari sebagai Menko Polkam di usia yang sangat matang membuktikan bahwa pengalaman adalah aset yang tak ternilai dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Sebagai seorang Minang yang memiliki jabatan, Jamari Caniago pernah ditawari untuk menjadi seorang datuk, yang merupakan gelar kehormatan di ranah Minang. Namun penawaran itu ditolak oleh Jamari Caniago. Ada orang Padang di sini. Angkat tangan. Orang Minang. 1, 2, ada lagi? Ya. Coba berdiri. Ya. Oke, terima kasih Serdik. Mengapa saya secara khusus saya katakan berdiri orang Minang? Karena berhadapan dengan langsung dengan saya. Ceritanya begini. Begitu saya jadi Menko Polkam, datanglah yang namanya ketua adat dari Sumatera Barat datang ke kantor saya. Menawarkan kepada saya untuk dijadikan datuk. Ya, jadi datuk. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tahu-tahu datang seperti itu. Sebelum-sebelumnya mereka tidak kenal saya. Celakanya itu. Tidak kenal. Begitu jadi Menko Polkam, saya jadi orang Minang itu baru sekarang tuh saya bilang. Saya orang Minang dari dulu, saya pasang nama Caniago sejak taruna saya pasang. Kenapa baru sekarang orang Minang kenal saya? Saya sindir seperti itu agak sedikit ya merah lah. Tapi yang lebih merah lagi mukanya adalah pada saat saya ditawari untuk dilantik menjadi datuk di Minang. Di situ saya tersentak. Loh, betapa berharganya seorang datuk itu, saya bilang. Oh iya Pak, datuk ini begini, macam-macam. Sampai saya tanyakan apa untungnya buat saya dan apa untungnya untuk orang Minang kalau saya jadi datuk. Nggak bisa jawab dia. Kemudian saya katakan begini, Anda tahu nggak bahwa Anda pernah salah besar dalam memilih seorang datuk yang katanya itu adalah kebanggaan suku, kebanggaan adat di Minangkabau. Kenapa salah? Kamu melantik seorang jenderal, datuk, dan dia adalah biang keroknya narkoba. Jadi kamu akan persamakan saya dengan narkoba itu. Diam dia. Justru saya tanya sama Anda, gimana ceritanya Anda bisa melantik seseorang tanpa Anda tahu latar belakangnya? Dia dilantik menjadi datuk. Datuk adalah jabatan kehormatan dalam adat di Minangkabau. Bukankah Anda sendiri yang menghancurkan adat itu? Tidak bisa bicara, tidak bisa diam dia gelisah. Akhirnya dia minta izin pulang. Saya bilang silakan, sampaikan kepada orang Minang, saya tidak bersedia.